Oke, selamat malam Master, terutama Husker, panggilannya Husky. Selamat malam juga teman-teman. Kita ada format ya nih? Ada. Buat kita. Wih, dua nih. Dua. Oke. Nama panggilan, asal, sama nama bapak. Kalau nama bapak yang udah nggak ada ya silakan diam. Oke. Gua diem deh. Dari aku deh. Kayak kenalin, nama aku Samuel Davales Temorang, biasa dipanggil Samuel. Bapakku John Edison. Asal dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Cuma lahir di Ambarawa dan orang Batak. Orang Batak, respect. Orang Batak. Nama bapakku John Edison Parulian Situmorang. Baik, nama Haikal Azhar Dilham, biasa dipanggil Haikal. Apa lagi? Asal Jakarta Timur. Nama bapak Nuzulul Haq. Enggak Batak. Orang Sunda. Oke, selamat malam Hasker. Perkenalkan, nama gue Salim Syafial Muzamil. Bisa dipanggil Salim atau kalau mau lebih akrab bisa dipanggil Lim aja, nggak apa-apa. Lim. M-nya 2 tapi. Lu korlap TBK bukan? Iya. Terus Mas lu ya, tabrakan sama gue ya. aman. Udah ngomong-ngomong sama Emir kok. Ya, enggak, ngomong sama gue lah. Oh iya sih. Aman. Terus apa ya tadi? Asal ya? Asal Jakarta Selatan, nama Bapak Sujud Kurniawan. Oke. Kenalin, gua Didin Amiruddin, panggilan Didin. Terus NIM 136233037. Asal kayak paling aneh dah. Palu, Sulawesi Tengah. Terus nama gempa, tsunami, likuifaksi. Nah, ini udah hancur semua, Cok. Bapak diem udah. Kenalin, namaku Rama Fitriansyah, NIM 013, asal Kota Malang, asli Jawa, terus nama bapak Oto. Hah? Satu kata, ya Oto. Bukan. Ada kaya. Oke, kenalin, Muhammad Gifari, panggil Raihan, NIM 12, asal Semarang, nama bapak Arfinanto. Terus apa nih? Oke, kenalan, nama, NIM, jabatan di KMPN, nama apa lagi? Nama bapak? Asal nama bapak, oke. Kunikan. Kunikan anjing. Kunikan habis kan? Suara. Nama Genio Wainer Saragi, dipanggil Genio, di mode santai, mode serius, bayak. Setelah itu asal Medan, Sumatera Utara. Terus apa lagi tadi? Nama bapak Boy. Serius. Nama bapak Boy. Terus habis itu keren, makanya gue nanya nama bapak lu. Soalnya nama bapak lu keren. Terus jabatan staf di pembinaan anggota baru di bawah kaderisasi, Subiro kaderisasi. Setelah itu keunikan gue ada keunikan Pak anjing. Telinga gue bisa gerak sih. Oh iya. Coba siapa? Gerak. Tapi itu cuma musiman. Sekarang nggak musimnya. Ya kayak tek gitu. Oh, kuping. Udah. Apa? Oke. Dari siapa nih? Ada pertanyaan deh. Oke. Bebas. Dari aku nih, Master. Gua pegangin dah. Pegang HP lu deh. Oke. Gimana sih? Udah. Oh gitu. Pegangin. Oke, aku mau nanya Master, motivasi Master jadi Dunlop. Oke. Jadi motivasi gua jadi Dunlop karena gua selalu memegang teguh kata seseorang yang sudah dididik harus mendidik. Oh, Bang Nabi. Ya, jadi gua harus mendidik, tapi cara gua mendidik ialah sebagai orang yang tegas dan galak mungkin. Karena kalau misalnya gua mendidik dengan cara mentor, nggak akan ada yang bener kalian. Nggak akan ada yang bener, soalnya gua ya gini gitu loh, tengil-tengil nggak jelas gitu loh. Daripada kalian kesel, mending kalian keselnya di forum daripada di mentoring. Oke, follow up question. Kenapa pilih namanya jadi Husker? Callsign Husker. Oke, call sign. Ngomongin tentang call sign, yang awalnya itu sebenarnya topiknya itu dari roket. Tiba-tiba kami itu kenapa call sign? Karena call sign itu lebih spesifiknya ke personality daripada ke apa roket ya, kan itu harus mencocok logi ya. Kalau personality kan lebih jelas gitu loh. Ini call sign F16 yang which is ke awak-awaknya.
Jadi kenapa Husker itu spin wheel? Spin wheel. Jadi emang udah gitu. para dalap tuh spin wheel. Penentuan kata pertama. Kebetulan gue dapetnya H. Terus gue lihat semua kan. Anjing ada yang bener nih H ya. Ada horny, ada ho kan. Wah, gak bener ini. Ada holong gitu, ada holong. Wah kacau. Terakhir gue milih yang paling keren aja. Itu Husker. Husker itu call sign untuk seorang awak yang mempunyai suara yang serak. Pas banget kan. Ya udah gitu. Yang lain ada gak? Husky. Ini deh. Pengalaman ber-KMPN dari sejak awal Sonic tahun lalu. Waduh. Nah, gue pegang dah. Nggak usah lama-lama. Gua Dunlop Aksi Angkatan. Gua Dunlop Wispril. Gua Korlap Ais nanti. Gua di Sonic juga Dunlop. Terus Magang-magang gitu. magang gua di kaderisasi. Gua staff di PAB Subiro Kaderisasi. Ya udah tiga jauh-jauh dari situ sih, Pak. Nah, gua anomalinya di Wisokto ini, gua ngambil produksi. Nah, kenapa ngambil produksi? Karena gua waktu itu Wispril pusat, Wispril ITB gua tadi produksi. Jadi gua ada pengalaman yang mungkin gua bisa beri ke KMPN. Dan gua capek di lapangan jujur. Kalau di pusat selain di SKM di mana aja? Gua apa nih? Nih, bahasa. Bocor. Bawa botol. Enggak, parfum. Gua OSKM keamanan. Selain itu, gua dalam Wisokto Pusat 2023 Basecamp. Terus setelah itu gua Korlap ITB Fair. Terus gua jadi Korlap Olim KM saat ini. Terus gua jadi Kadif Produksi Wispril. Setelah itu, ini pengalaman apa ya? Lapangan ya? Iya, Bang. Lapangan doang ya? Lapangan. Udah sih itu dong. Yang paling berkesan tuh yang mana? Dunlop Wisokto. Karena menurut gua dibantai sih di situ. Pas Forlap. Basecamp itu kan awal ya. Jadi awal dari semua arak-arakan tuh di Basecamp, dan kebetulan waktu itu Basecamp itu masih ada pindah-pindah tempat dari Sabuga ke lapangan futsal Saraga. Jadi di situ agak chaos lah sebenarnya. Tapi untuk capek sendiri, kalau lu tahu kan wisuda itu sangat-sangat hari itu selesai gitu. Satu hari kan. Anjing mati gua, Pak. Mati banget gua, Cok. Daripada kayak Sonic, daripada kayak Olim KM, TBB Cup gitu yang berjangka panjang. Yang satu hari tapi full lebih mematikan, Cok. Demi Allah. Matinya langsung mati. Ada lagi gak? So, Haikal, gua pegangin dah. Oh, udah gak usah. Mau nanya, tadi kan magang di kaderisasi. Itu kenapa pilih kaderisasi, terus di itunya ngapain aja? Habis itu di staffnya juga bisa jelasin. Oke, jadi kenapa gua kaderisasi? Karena kalau lu pernah dengar quotes dari seseorang yang terkenal di ITB mengatakan bahwa di sana tambang, di sini mesin, di tengah-tengah Plaza Widya, tahu gak itu? Gak tahu. Setelah itu kau bingung, aku pun bingung. Yang penting kaderisasi. Jadi sebenarnya kalau misalkan lu memandang ke arah Tridharma perguruan tinggi, itu secara tidak langsung ada 3, akademik, kemahasiswaan, dan pengabdian masyarakat. Semuanya tentang ada kaderisasi di dalam ya. Lu mau masuk ke ITB juga lu ada OSKM dan segala macam ya. Lu mau masuk himpunan lu ada OSJUR. Lu mau ke LKM lu ada briefing, itu sebuah kaderisasi juga. Jadi semua yang ada di ITB itu pada akhirnya itu sebuah kaderisasi, walaupun ada yang kelihatan ada yang enggak. Seperti itu. Itu kenapa gua mau masuk kaderisasi. Yang kedua, kenapa gua magang kaderisasi karena itu. Yang kedua, kenapa gua ngambil kaderisasi lagi saat PAB itu karena gue komitmen jadi anggota biasa. Gue mau jadi seorang ketua biro kaderisasi BPP. Nah selain itu karena gue ditarik sama Kak Jaim gue, anjing. Kak Jaim gue tuh kabiro kaderisasi Arik. Bang itu. Atlas. Jadi dia tuh pas banget gue buat komitmen, dia naik. Ya secara jelas dia narik biar gue memenuhi komitmen gue nanti. Selama jadi staf kaderisasi,
udah ngapain aja kegiatannya? Ya, staf kaderisasi itu masih baru banget kan kami naik gitu, pas BPP naik. Nah itu yang gue udah lakuin yaitu pengawasan Sonic ya pasti, karena pembinaan anggota baru kan. Ternyata masih banyak lagi seperti magang kalian nanti. Magang kalian ada magang fair sebelumnya. Magang fair itu akan diurus oleh kami juga, exhibitionnya lah, pengenalan dari setiap divisi dan juga bidang. Terus nanti kalau misalnya kalian tahu ada sekolah master, kalian itu sebenarnya belum master loh. Nah, pas Angbis juga belum master. Jadi ada nanti aja lah, gak asik kalau ini. Iya, pokoknya nanti ada sekolah master yang bentuknya kaderisasi kelihatan, kaderisasi aktual di dalam himpunan. Ya kalian siap-siap aja lah. Itu wajib. Oh enggak, kalau lu mau disebut sebagai master aja. Tapi ya kami sih ngikut semua. Apollo. Kalau pas magang ngapain? Pas lagi magang kaderisasi. Pas magang gue pusing anjing, kajian mulu cok. Pas magang tuh kaderisasi kan masih biro. Jadi subbiro itu nggak ada. Bener-bener satu biro kaderisasi yang full banget tentang itu kajian tai ayamnya gitu. Ini Kan Master sebagai Danlab kemarin di Sonic kan. Nah, Danlab kan pasti ngelihat seluruh kondisi Artemis di depannya. Nah dari Master sendiri kira-kira first impression ke Artemis tuh gimana? jujur aja nggak? Culun, tidak berani, sangat-sangat pendiam, introvert. Nggak tahu benar atau nggak ya, tapi menurut gue gitu. Jadi kayak apa? Cari kawan aku. Nanti sabar. Abis itu kayak gue ngelihat kayak sangat-sangat apa ya? Sangat-sangat akademisi menurut gua. Nggak tahu benar atau enggak. Ya itu sih first impression gua, tapi seberjalannya waktu sampai kalian lantik jadi seorang anggota khusus, beda banget. Gua nggak expect lu pada kayak gini gitu loh, yang ternyata sangat friendly, sangat adalah keinginan untuk berhimpunnya. Dan mungkin itu karena keberhasilan Sonic gue ya, nggak tahu. Ya, tapi bener atau enggak itu tergantung kalian lagi. Silakan. Aku mau tanya. Boleh. Kan jadi Danlab nih. Dari Danlab kan pasti interaksi sama itu yang di forum. Nah, cara ngelatih supaya bisa kayak kan itu tektokan gitu kan. Nah, cara ngelatih supaya argumennya itu bisa kuat tuh gimana tuh? Jadi sebelum menjadi seorang Danlab pasti ada seleksinya. Nggak gampang menjadi seorang Danlab. Dan itu seleksi kami KMPN itu berbeda dengan seleksi Danlab himpunan lain. Yang banyak dari yang lain itu memelonco push up fisik yang dilatih. Kalau kami otak sama mental. Dan kalau kalian yang mau jadi Danlab ya siap-siap otak kalian yang akan dibasmi. Serius. Jadi kayak lu bakalan lebih ke melatih argumen sama orang. Gimana pun lu harus menang. Karena basisnya itu lu yang tahu gitu loh. Basisnya kan fundamentalnya lu yang tahu sebagai seorang panitia. Gimana pun lu harus menang. Seperti itu. Kajian dari contohnya motivasi diri. Lu ada motivasi diri kan? Lu kalau misalkan ada motivasi diri, gua yang menang, berarti motivasi lu nggak jelas. Karena kan dari diri lu sendiri gitu. Kayak gitu. Itu bedanya KMPN. Uniknya KMPN pas seleksinya itu otak lu yang dibasmi bukan fisik lu. Berguna. Master kalau misalnya bisa ngedanlapin jurusan lain, mau ngedanlapin jurusan apa? Timur. SF. Bukan ini nih. Tadi jadi Ya Mbak, sekalian nomor teleponnya. Format grup sih. Kalau kayak MTI, SBM, SM. Formatnya ada nomor telepon. Ya nomor telepon, kosan di mana? Enggak sampai sana, enggak. Tapi kalau serius ya, jawaban serius gue mau ngedanlap di geologi. Geologi. Menurut gue tuh geologi itu struktur kemahasiswaan himpunan yang paling oke menurut gue. Karena menurut gue HMT kekerasan, terlalu abang-abangan, mesin terlalu tengil, geodesi terlalu tengil, KMPN terlalu santai, menurut gua ya. Geologi itu di tengah-tengah semuanya. Jadi menurut gua ngelihat suatu himpunan itu yang ideal, menurut gua pribadi sebagai genio ya. Sebagai genio itu geologi, HMT GGA, TB.
Jadi kalau mau melihat struktur kepengurusan BPP-nya ya silakan berkaca pada geologi. Kalau gua. Oke. Ini Bang Abi ya? Ya, Omar. Omar. Apa lagi ya? Nah, oh. Kriteria Dunlop yang baik menurut seorang Dunlop Genio. Gua lah. Enggak, menurut gua pribadi. Menurut gua Dunlop yang baik itu Dunlop yang tidak perlu marah-marah. Namun isi dari materi itu tersampaikan ke otak kalian. Jadi kayak dengan nada yang rendah, gue lebih ke tensi sih. Gimana seorang Dunlop itu bisa ngebuat tensi yang tinggi tanpa dan akhirnya bisa menyadarkan setiap peserta ya tanpa harus berlebihan. Menurut gue itu Dunlop yang sangat-sangat perfect, yang bisa melatih mental menjawab seseorang. Itu juga. Jadi kalau misalkan lu lihat dalam kanan kiri belakangnya itu bukan cuma nargetin, itu biar semuanya siap aja pada keadaan forum, biar gak ada yang AFK aja udah. Kan Master udah berkali-kali jadi Dunlop atau sekarang jadi Korlap kan. Nah, dari Master sendiri ada nggak kayak cara gitu biar pasukannya itu gimana ya? Pasukannya tuh tetap respect sama Master sebagai seorang pemimpin, tapi kayak nggak over gitu loh, pokoknya balance gitu. Oke. Jadi balik lagi ke dua mode gue tadi. Di saat gue ada mode Genio, ada mode Bayak gitu loh. Mode Bayak itu Batak berarti. Iya, jadi kayak secara langsung lu harus bisa memposisikan diri, itu yang pertama. Yang kedua, kalau menurut gue pribadi, karena lu yang punya basis ya sebagai Korlap atau Dunlop, menurut gue pribadi, lu harus bisa menang argumen dalam basis itu. Fundamental itu lu harus bisa menang argumen tanpa harus menjatuhkan. Jadi lu dengan cara ngomong satu kata, nih orang bisa mengerti, bukan diem ya, bukan takut, mengerti, dan akhirnya dia diem. Seperti itu. Kalau untuk teknik komunikasinya. Tapi yang kedua yaitu gimana cara lu ngebonding sama pasukan lu. Di dalam evaluasi, di dalam sebuah keberlangsungan acara, ya silakan menjadi seorang Bayak gitu. Silakan menjadi seorang Dunlop. Tapi di luar itu silakan menjadi seorang ya kalian sendiri masing-masing. Silakan menjadi seorang Salim, silakan menjadi seorang Haikal gitu. Istilahnya kalau sama cowok dia jadi Bayak, kalau sama cowok jadi Genio. Jadi kalau di luar ya gue gini orangnya. Gue fun aja sebenarnya, happy aja. Kalau misalnya kalian ya nggak ada yang kurang ajar aja. Ya semoga nggak ada kan. Dan kalau gue respect lu respect gue kan gitu aja sebenarnya. Tapi kalau misalkan di dalam forum, ya itu basisnya yang punya gue dan panitia lain. Ya berarti kalian harus kalah secara langsung di argumen itu agar kalian berkembang. Makanya mendalami peran aja sih kalau jadi dalam perannya. Yang main teater. Masih lanjut. Udah. 3 menit. Kan Kak Genio tahu banyak banget nih tentang kaderisasi. Terus kan setahu aku tuh kayak kaderisasi di ITB sama kampus lain tuh kayak beda gitu lah pokoknya. Menurut Kak Genio apa sih kayak keuntungan atau kayak kelebihan kaderisasinya di ITB gitu dibanding yang lain? Kaderisasi itu menurut gue pribadi tergantung lu mau bekerja di mana. Makanya kalau lu lihat HMT, kenapa mereka ada panggilan malam? Lu bakalan kerja di offshore anjing. Lu bakalan kerja di offshore. Lu kalau misalkan IF segala macam lu kan ngetik di office ya. Itu nggak ada bakalan panggilan malam ya kalau misalkan ada teknisi yang rusak dan segala macam. Tapi kalau misalkan lu jadi seorang mahasiswa teknik pertambangan dan juga perminyakan atau geofisika, lu kerja di offshore tiba-tiba ada apa-apa di tengah jalan, di malam hari, di subuh hari, hilang semua nyawa lu yang jadi tanggungannya. Makanya menurut gua kaderisasi setiap himpunan itu berbeda-beda. Kenapa penerbangan itu sangat-sangat ya biasa saja? Ya menurut gua biasa aja, bukan yang lemah, bukan yang keras. Karena kita bukan kerja di office juga pada ujungnya. Oke lah maintaining pesawat dan segala macam. Tapi kebanyakan kita kan bakalan coding dan segala macam ya kan. Ujung-ujungnya. Bahkan SolidWorks, lu bakalan kayak gitu-gitu doang gitu loh. Lu nggak bakalan kerja di, ya kecuali kalau misalnya lu jadi teknisi pesawat yang terbang sekalian gitu kan. Ya itu beda cerita, beda urusan gitu kan. Tapi iya, kalau misalnya kaderisasi itu yang mengikuti lu nanti ke depannya menjadi seorang pekerja apa. Makanya gue ngerti FCTM itu kenapa sekeras itu, karena ada esensi ya.
Kenapa? Aku nanyanya sama yang kampus lain tuh sih, cuman kayak ya udah. Oke, sama kampus lain kalau negeri kebanyakan Emang gitu juga. gitu. Kecuali kalau lu binus kan. Kalau lu binus sama UPH, kaderisasi mati karena ada uang. Tapi lebih terstruktur juga sih kalau menurut gue. Apa tuh? Kalau ini Ini kan. kalau apalagi kayak yang baru-baru maba gini kan SKM Iya. lebih terstruktur lagi ya. Kalau yang lain kan sampai dikritik apa rundownnya acak-acakan. Iya, Kalau benar. ini bener-bener enggak banget sih kayak keras. Gitu. Kalau misalkan lu banding sama UI, ITB juga salah satu yang oke banget masalah kaderisasi. Karena kita tuh teknik, Pak. Teknik itu banyak banget halangan nanti pas lu bekerja. Seperti itu. Ada lagi? Nyala. Enggak ini. Record. Yaudah ini pertanyaan terakhir kayaknya. Ada kesan pesan untuk Artemis nggak? Oh ini deh. One last message. Harapan buat Artemis juga ke depannya gimana? Jangan. Pesan-pesan lu apa tadi? Prinsip bukan? Ya motivasi. Pasang aja ya. Atau kayak berharap Artemis itu jadi kayak gimana? Ini gue kayak gabungin aja masalah harapan dan juga kesan-pesan bagi kalian. Kalau menurut gue pribadi, gue udah ngeliat lah lu dari awal sampai pada akhirnya sekarang kayak gini. Gue ngeliat perkembangannya sangat-sangat drastis gitu loh. Beda lah kalau sama angkatan kami. Angkatan kami kan memang udah OP dari awal. Ada beda. Emang jujur Nan. Jujur. Oh, serius ya. Kalah 2 juta. Kalah kami 2 juta. Ayo serius di juara umum Apollo demi Allah. Nanti lah. Kalau sih Ya. Testral lagi juga. Tahun lalu Apollo, Pak. Juara umum. Testral. Testral. Lupa gua. Pokoknya basket sama gua dah. Basket sama gua. Yaudah pokoknya intinya gua ngeliat perkembangannya sangat-sangat drastis yang menurut gua dan menurut panitia lain kalian tuh ya sangat-sangat pendiam dan tidak berangkatan. Yang pada akhirnya kalian menunjukkan performa terbaik kalian sampai saat ini bisa berangkatan seperti ini. Gua udah bangga gitu loh sebagai panitia. Dan menurut gua harapan gua ya kalian bisa berkembang terus dan pada akhirnya bisa melebihi kami dari Apollo gitu. Sedangkan Apollo bisa melebihi Apollo gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan untuk setiap individu kalian ya lengkapilah seluruh Tridharma perguruan tinggi tadi. Silakan lengkapi akademik di kampus, di kelas, silakan. Mau unit yang mendukung akademik kalian sebagai mahasiswa dirgantara silakan lengkapi. Kedua, kemahasiswaan silakan ikuti sebagaimanapun kepanitiaan yang ada di ITB. Mau itu di pusat, mau itu di KMPN terserah kalian. Tapi karena gua ngomongnya itu sebagai masa anggota KMPN, ya silakanlah berkontribusi untuk KMPN dalam segi kemahasiswaan. Akademik juga boleh berkontribusi di KMPN. Dan yang ketiga pengabdian masyarakat, kalau misalkan lu ada kesempatan untuk LKM, kesempatan untuk KKN, silakan lengkapi. Karena saat lu udah melengkapi itu semua, disitulah lu sudah layak dikatakan sebagai seorang mahasiswa. Seperti itu. Dan semoga bisa terjaga sampai lulus, bukan sampai lulus tapi sampai pekerjaan dan seterusnya. Penutupan terakhir. Oke dah, bagus. Aman, Pak. Gak ada. Potong. Sekian. Sekian, makasih.